Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di pembahasan tentang memahami kaidah fikih. Kali ini membahas tentang kebijaksanaan Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara beliau itu mengistinbatkan hukum fikih. Nah, kali ini ada nasihat beliau itu tentang ilmu. Jadi syarat-syarat dalam mencari ilmu. Lah, mungkin ini ada kata-kata terkenal dari beliau, dan kata-kata ini mungkin masih dipakai umat Islam sampai hari ini. Yaitu, apa kata beliau? Jadi Imam Syafi'i berkata, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah, sebenarnya kata-kata ini ya, kalau saya pahami sendiri, itu adalah sebuah bentuk motivasi belajar. Jadi beliau mengeluarkan kata-kata itu. Jadi ketika engkau itu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi masalah belajar ya, itu kewajiban umat Islam semua. Masalah nanti pintar atau bodohnya itu Allah yang menentukan. Yang penting ada kemauan dalam diri setiap muslim itu untuk belajar. Akan tetapi problemnya adalah ketika orang itu tidak mau belajar dan dia berhenti pada satu pemahaman. Lah, itulah yang sangat berbahaya. Makanya Imam Syafi'i tegas di kata-kata belakangnya itu kan, engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah, makna kebodohan sendiri di sini adalah apakah kebodohan itu didukung karena kita tidak mau belajar, ataukah memang dari asal manusia itu bodoh? Kan kalau kita kembali ke fitrah manusia itu kan diberi akal. Lah, bagaimana kita mendayagunakan akal inilah yang nantinya dinilai oleh Allah. Masalah nanti kita pintar atau bodoh, itu Allah yang menentukan. Yang penting semangat kita dalam mencari ilmu itu ada. Nah, itulah maksud dari kata-kata Imam Syafi'i tentang semangat mencari ilmu. Lah, ketika sudah terbangun semangat itu, maka ada syaratnya nih, katanya Imam Syafi'i. Lah, di sini ada 6 syarat dalam mencari ilmu. Yaitu apa? Beliau berkata, ala latana tanalul ilma illa bisitatin saun bikaan duain wa khirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadu ustadin wa tuli jamanin. Jadi sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 hal itu. Akan kukabarkan secara ringkas keterangannya. Yang pertama apa? Duain, yaitu kecerdasan. Percaya atau tidak percaya, semua manusia itu pada hakikatnya adalah cerdas ketika dia mau berpikir. Jadi nantinya kecerdasan ini adalah berhubungan dengan akal. Bagaimana manusia mendayagunakan akal. Kalau dia mampu mendayagunakan akal, ya dia akan cerdas. Terus yang kedua apa? Yaitu wakhirsin, kesungguhan atau semangat. Jadi sungguh-sungguh konsisten istiqomah dalam mencari ilmu. Ini penting karena kebanyakan orang ketika belajar ilmu itu setengah-setengah. Nah, itu yang kedua, wakhirsin. Terus yang ketiga, wastibarin. Apa wastibarin? Yaitu kesabaran. Nah, maksud dari kesabaran ini adalah kita terus belajar di situ, meskipun belum menemukan apa yang kita mau. Misalnya nih, kita belajar tentang konsep Tuhan, terus kita belajar terus, tapi kok rasa-rasanya tidak menemukan puncak kebenaran ya. Nah, di situ perlu kesabaran. Ketika kita berhenti di satu pemahaman, ya sudah,
Makanya Imam Syafi'i memotivasi umat Islam, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi yang ketiga syaratnya adalah kesabaran, yaitu wastibarin. Terus yang keempat apa? Wabul gotin, yaitu modal, tenaga, dan harta. Jadi kalau kita bayangkan ya, ketika imam-imam terdahulu itu selalu mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Kalau kita berpikir, apakah perjalanan para ulama dulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, apakah itu tidak memerlukan modal? Apakah tidak memerlukan yang namanya tenaga dan harta? Pastinya mereka kan punya semua itu. Gak mungkin dong ketika dia pindah satu daerah ke daerah lain itu tanpa membawa apapun. Pastinya modal, tenaga, dan harta itu mereka korbankan. Demi apa? Demi memperoleh ilmu di situ. Makanya di 4 syarat ini disebutkan wabul gotin, yaitu modal, tenaga, dan harta. Itu adalah suatu senjata bagi kita. Makanya tidak heran ketika maksudnya agama Islam itu mengajarkan kita ya sebenarnya ya untuk kaya, tapi cara memperolehnya juga harus benar. Jangan lantas menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekayaan di situ. Dan nantinya kekayaan itu kita gunakan untuk apa? Apakah hanya untuk foya-foya atau senang-senang di dunia, ataukah untuk hal lain, yaitu untuk mencari ilmu di situ. Itu syarat yang keempat. Terus syarat yang kelima yaitu wa'irsatu ustadin. Maksudnya di sini adalah petunjuk dari guru ataupun orang yang lebih ngerti dari kita. Misalnya nih, kita sudah belajar bertahun-tahun, terus kok misalnya ada hal yang tidak kita pahami, ya jangan malu untuk bertanya dong. Dan ketika ada orang yang lebih ngerti dari kita, ya kita ambil ilmunya di situ. Jangan lantas kita sombong, merasa diri kita paling benar. Lah itu yang paling bahaya dalam umat Islam. Makanya taklid itu kan dilarang di semua mazhab apapun, dari mulai mazhab Imam Abu Hanifah sampai Imam Hambali. Yang namanya taklid itu dilarang karena kita harus belajar berpikir. Ada cara-caranya di situ. Nah di sini kalau di Imam Syafi'i ya syarat yang kelima ya kita perlu petunjuk guru atau orang yang lebih ngerti dari kita minimal. Terus yang ke-6 apa? Syarat yang ke-6 yaitu watuli zamani. Maksudnya ya waktu yang panjang, dimana prosesnya itu mungkin seumur hidup kita. Ya memang kan kalau dalam hadis itu kan kita dituntut belajar itu mulai dari kita kecil sampai kita masuk ke liang lahat, dan prosesnya itu tidak pernah berhenti. Makanya belajar itu ya sepanjang zaman, tidak memandang kamu itu usia muda atau usia tua. Akan tetapi kalau ada waktu ya belajarlah di situ. Nah itu maksud dari watuli zamanin, waktu yang panjang, dimana untuk memahami sesuatu hal itu kan perlu proses di situ. Dan itulah yang menjadikan ulama-ulama itu dulu hebat. Lawang beliau itu mengembara di mana-mana untuk hanya mencari mungkin satu buah kata patah saja. Beliau harus berjalan jauh di situ. Nah itulah 6 syarat dalam mencari ilmu. Jadi kita kalau ingin menuntut ilmu ya kalau sesuai tuntunan Imam Syafi'i ya kita penuhi 6 hal ini. Mulai dari kecerdasan, terus kesungguhan atau semangat, terus yang ketiga kesabaran, terus yang keempat modal, tahta, tenaga, terus yang kelima petunjuk guru, dan yang keenam
waktu yang sangat panjang atau proses yang berangsur-angsur. Itu adalah 6 syarat dalam mencari ilmu. Terus yang selanjutnya adalah tentang penghalang belajar. Nah, ini lawannya. Kalau kita sudah semangat misalnya dalam menuntut ilmu dan kita memenuhi 6 syarat itu misalnya, nah jangan lupa nih, ada setan atau iblis yang menggoda kita. Lah kalau di Imam Syafi'i itu dinamakan penghalang belajar. Jadi dulu Imam Syafi'i itu ada cerita. Beliau itu suatu ketika belajar membaca buku. Istilahnya beliau itu niat serius untuk belajar, tapi kok rasa-rasanya nggak ada yang masuk ya di otakku. Lah beliau resah dan gelisah di situ. Ini ada yang salah apa ini dalam diriku? Akhirnya beliau menemui gurunya kepada Imam Waqi' bin Jarrah di situ. Jadi kata-katanya yaitu sa'atu ilawa iki su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'a si wa ahbaroni bi anna ilma nurun wa nuru wahyi layuh dali asi. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi' gurunya tentang jeleknya hafalan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, beliau itu pernah ingin sekali belajar dan ingin sekali menghafal, akan tetapi kok rasa-rasanya tidak bisa masuk. Lalu beliau itu curhat ke gurunya, ini ada apa guru, kok rasa-rasanya sulit sekali ilmu untuk masuk ke dalam diriku. Lalu Imam Waqi' menjawab untuk meninggalkan maksiat di situ. Jadi beliau memberitahukan bahwa ilmu itu adalah nurun, cahaya. Maksudnya ya cahaya dari Allah. Jadi tidak mungkin diberikan pada ahli maksiat itu. Ini ada di I'anatul Thalibin bagian 2 halaman 190. Jadi ada penghalang belajar yang menyebabkan mungkin ilmu itu tidak bisa masuk, dan itu dialami oleh Imam Syafi'i ketika beliau itu ingin belajar sekali menghafal tapi rasanya sulit. Ternyata nasihat Imam Waqi', jangan kebanyakan maksiat deh, karena gak mungkin Allah menurunkan cahaya kepada orang-orang yang seperti itu. Nah itu adalah nasihat dari Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Nah ini adalah cara-cara gimana kita itu belajar, gimana kita itu mencari ilmu untuk mengembangkan potensi diri kita. Saya yakin kalau teman-teman itu punya potensi masing-masing, mungkin di bidang matematika, di bidang IPA, di bidang ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu manajemen dan lain sebagainya. Semua manusia punya potensi, tinggal kita mau mengembangkan atau tidak. Lah nanti ketika dalam proses pengembangan, segala apapun bentuk jenis potensi harus kita kaitkan dengan Allah, harus kita kaitkan dengan tuntunan agama. Karena apa? Ketika manusia itu sudah berada di puncak potensinya, dan ketika dia tidak mengenal Tuhan, maka itu akan sangat berbahaya. Nantinya ilmunya itu akan dibuat untuk mendebat tentang agama, atau katakanlah mendebat bahwa Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan. Makanya dua ini harus berjalan beriringan, antara pemahaman agama dan nantinya potensi manusia di situ dalam ranah apapun. Makanya harus hati-hati ketika belajar tentang ilmu. Itu adalah tuntunan Imam Syafi'i ketika kita itu niat dan semangat dalam mencari ilmu.